Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolaya Manliani, NIM 18043168. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 2 Sistem Informasi Manajemen perihal observasi tentang bisnis. Anggap saudara setelah tamat memutuskan untuk menjadi pebisnis, atau pilih satu saja jenis bisnisnya yang spesifik, misalkan kafe atau resto, hotel melati, klinik kesehatan, bimbingan belajar, dan sebagainya. Lalu lakukan observasi untuk mengetahui rincian. Yang pertama, apa spesifikasi softwarenya? Yang kedua, apa spesifikasi hardwarenya? Yang ketiga, apa isi database-nya? Yang keempat, apa spesifikasi jaringan komputernya? Sehingga saudara punya pengetahuan yang lengkap akan spesifikasi teknis serta anggaran biaya membangun sistem informasi pada bisnis tersebut. Nah, untuk tugas sistem informasi manajemen, jenis bisnis yang saya akan rintis atau akan saya lakukan adalah kafe atau resto. Karena menjadi pebisnis di bidang kafe atau resto merupakan impian saya dari dulu. Dengan membuka kafe atau resto, dapat menyalurkan dan mengembangkan hobi saya, yaitu hobi dalam memasak. Nah, untuk software yang saya gunakan untuk kafe atau resto adalah Point of Sales. Spesifikasi pada Point of Sales yaitu yang pertama, touchscreen. Point of Sales telah didukung oleh teknologi touchscreen, sehingga pengoperasian kasir dan pelayanan menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Dengan tampilan software Point of Sales yang rapi dan intuitif, serta ukuran tombol yang cukup besar, membuat penggunaan touchscreen dalam Point of Sales ini terasa lebih nyaman dan lebih mudah. Yang kedua, IC Restaurant Monitoring. Program kasir kafe atau resto memberikan kemudahan mengetahui keadaan restoran hanya dari depan layar, seperti meja mana yang tersedia, meja mana yang terisi, meja mana yang digabung, status per meja, monitoring berdasarkan lantai atau section, meja yang direservasi, menu yang dipesan per meja dan lain-lain. Yang ketiga, fitur click order. Dilengkapi dengan fitur speech menu untuk membuat order menu-menu favorit lebih cepat. Yang keempat, multiplied payment method. Tersedia sistem pembayaran hingga 5 cara pembayaran, mulai dari cash, voucher, credit card, hingga komplimen. Kasir hanya perlu memilih jenis pembayaran dari pelanggan dan setiap transaksi pembayaran ini akan tercetak otomatis di laporan pembayaran serta sebagai acuan evaluasi. Fleksibel. Yang kelima adalah flexible bill adjustment. Dengan hak akses otorisasi tertentu, kasir restoran dapat meminta manajer atau supervisor untuk melakukan diskon per bill ataupun diskon per menu. Bill juga dapat dimasukkan nama pelanggan, sehingga ketika dicetak akan muncul nama pelanggan tersebut untuk memberikan personal touch. Yang keenam, complement function. Untuk kejadian-kejadian khusus dalam operasional restoran, Point of Sales dalam software telah dilengkapi dengan fitur-fitur khusus seperti cancel menu, split bill, batal meja, gabung meja, pindah menu, void bill, menu modifier, special notes, open food, dan lain-lain. Yang ketujuh, sistem print out kasir. Fitur untuk mengetahui hasil kinerja kasir sepanjang shift yang diberikan. Ketika selesai shift, kasir tinggal mencetak laporan ini. Hasil cetakan dapat memberikan banyak informasi berguna, seperti jenis pembayaran dan jumlah pembayaran yang diterima kasir, ringkasan penjualan, bill-bill yang masih aktif atau open bill, jumlah void bill yang terjadi, dan menu-menu yang terjual sepanjang shift kasir tersebut.
Fitur reservasi meja. Ketika pelanggan menelpon ke restoran untuk reservasi, user hanya perlu menarik data pelanggan tersebut dari point of sales atau jika sudah menjadi member, dan secara otomatis data-data member tersebut akan langsung tampil di fitur reservasi. Meja yang telah direserver akan memiliki simbol tertentu sehingga dapat dipersiapkan terlebih dahulu menjelang waktu kedatangan tamu tersebut. Spesifikasi selanjutnya adalah spesifikasi hardware untuk point of sales yang digunakan untuk kafe atau resto. Yang pertama adalah integrated touchscreen monitor. Hardware ini adalah untuk menghemat tempat dan terlihat lebih profesional. Disebut integrated karena memang hardware ini sudah sekaligus menggabungkan antara monitor touchscreen dengan CPU, cache driver, magnetic card reader, dan customer display dalam sebuah kesatuan yang compact. Yang kedua, mini printer. Printer yang digunakan bukanlah printer besar yang biasanya digunakan untuk keperluan sehari-hari di rumah ataupun di kantor, melainkan sebuah printer kecil yang kertasnya digulung di dalamnya. Mini printer ini digunakan untuk mencetak bill, print check ataupun untuk mencetak menu yang dikirim ke dapur. Isi database yang digunakan untuk kafe atau resto yaitu MySQL, aplikasi sistem informasi manajemen untuk pengelolaan kafe dibangun menggunakan bahasa pemrograman Borland Delphi 7.0 dan basis data MySQL. Dengan adanya aplikasi sistem informasi ini, diharapkan kegiatan transaksi yang terjadi menjadi lebih praktis, proses rekap transaksi juga lebih mudah, dan laporan keuangan ataupun laporan pembelian barang secara bulanan ataupun sewaktu-waktu dapat diketahui lebih cepat. Berikut tabel-tabel database yang telah dibuat dan akan digunakan. Yang pertama, struktur tabel karyawan. Yang kedua, struktur tabel barang. Yang ketiga, struktur tabel jenis barang. Yang keempat, struktur tabel transaksi. Selanjutnya, jaringan komputer yang digunakan untuk kafe atau resto yaitu Wi-Fi. Spesifikasi jaringan komputer yaitu yang pertama, prosesor. Yang kedua, RAM. Jika prosesor dianalogikan sebagai otak, maka RAM bekerja untuk menentukan berapa banyak proses yang bisa dilakukan oleh otak dilakukan di saat bersamaan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum memilih ukuran RAM, yakni traffic, content management system, control panel, scripting language, dan database serta application. Yang ketiga, structure. Ada dua hal yang harus diperhatikan ketika akan memilih structure atau penyimpanan, yakni untuk jenisnya bisa menggunakan SSD karena memiliki kecepatan penyimpanan yang lebih tinggi dibanding HDD. Untuk kapasitas bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Anggaran biaya membangun sistem informasi pada bisnis kafe atau restoran sekitar Rp8.200.000. Itu anggaran biaya untuk alat-alat atau peralatan perlengkapan per unit, belum seluruhnya, hanya per unit saja. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Kalau ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.